Saat ini pertumbuhan pinjaman online itu melesat banget, banyak banget orang yang bisa mengakses pinjaman online dan merasakan manfaat dari pinjaman online ini. Dan memang nggak heran karena semakin mudah untuk orang tuh bisa mendapatkan pinjaman yang cepat, yaitu dengan cara yang model online, dengan hitungan menit bahkan itu udah bisa langsung cair. Dan di samping manfaat yang kelihatannya bagus ini bisa dapetin pinjaman secara instan, cepat tanpa banyak persyaratan. Tapi banyak juga orang-orang yang terjerat dalam hutang pinjol yang berakhir pada menumpuknya hutang mereka dan memaksa seseorang untuk menggali lubang tutup lubang dari pinjaman yang baru lagi. Jadi buka pinjaman baru lagi dan waduh itu kacau deh. Hutangnya malah makin menumpuk. So kita mesti ngerti skema pinjol itu seperti apa. Jangan sampai kita malah bisa terlilit hutang dari pinjol ini yang waduh ngeri ya. So gimana kita bisa memahami pinjol ini? Yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bobblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Nggak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Dalam beberapa waktu terakhir ini ada beberapa teman yang mengalami masalah dengan pinjaman online alias pinjol yang saya coba bantu untuk konsultasikan. Dan ini bukan masalah yang kecil loh. Motivasi awalnya mungkin bisa macam-macam ya, tapi mayoritas kebutuhannya adalah untuk kebutuhan basically kebutuhan konsumtif ya. Misalnya untuk membeli produk tertentu yang diinginin, oke. Atau ada kebutuhan-kebutuhan mendesak karena misalnya belum gajian tapi udah ada kebutuhan yang mendesak jadi perlu ada pinjaman online. Ada juga yang modelnya adalah yang memang karena kebutuhan hidup dibandingkan dengan pemasukan itu nggak seimbang. Dan solusi sementara yang dipikirkan misalnya oleh orang yang ambil pinjol itu adalah ya ambil pinjaman gitu ya. Dan itu adalah fenomena yang terjadi at least kepada beberapa orang, beberapa teman yang saya bantu konsul. Dan saya melihat ternyata hal ini tuh terjadi di kalangan anak muda itu banyak banget. Menurut data yang diolah oleh Kompas per November 2023, itu ada 2,5 juta orang yang kesulitan mengembalikan dana pinjol. Jadi ini even bukan orang yang yang ngambil pinjaman ya, tapi yang mengembalikannya itu nggak rutin atau nggak bisa mengembalikan sesuai schedule. Ya itu ada 2,5 juta orang, which is itu banyak banget. Dan ya ini yang ngerinya adalah gini, 57%-nya atau di atas 50% itu dialami oleh anak-anak muda di bawah 35 tahun. Waduh ya. Kenapa bisa begitu? Karena dari data ini ya yang diolah oleh si Kompas ini ya, itu rata-rata pinjamannya itu 121% lebih besar dari gajinya. Wah, jadi ya nggak heran ya. Maksudnya dari gaji seseorang aja kan ada kebutuhan-kebutuhan yang udah pasti mesti keluar. Transportasi, makan, dan kebutuhan lainnya. Lah ini kalau jumlah pinjaman itu bahkan lebih besar dari gajinya, tidak heran kalau ya kesulitan bayar gitu ya. Jadi jelas banget resiko gagal bayarnya itu udah bener-bener ya kelihatan gitu ya. Dan bisa jadi gagal bayarnya itu tuh maksudnya bukan pada satu pinjol ya. Dari beberapa rekan yang saya bantu konsul itu rata-rata hampir sama. Itu pinjol yang diambil itu ada banyak
lebih dari 5, saya bisa bilang di atas 8 lah kurang lebih ya. Itu modelnya sama semua gitu. Jadi saya pikir loh, kok ini fenomenanya sama ya. Jadi mungkin kelihatannya satu pinjolnya sendiri lihat utangnya nggak besar, tapi kalau dikali 10 ya itu kan jadi gede juga gitu ya teman-teman ya. So ini fenomena yang terjadi ya, yang seharusnya fenomena pinjaman online ini sebetulnya kan kalau kita kalau kita lihat itu saya tuh bukan berarti sama pinjol tuh kayak anti banget, yang artinya kayak wah ini bener-bener nggak boleh. Sebetulnya ini kalau ngomongin sebetulnya banget, pinjaman online itu membantu untuk pertumbuhan ekonomi sih sebenarnya tuh honest ya. Jadi dengan seseorang tuh makin konsumtif ya, dalam arti membeli barang makin banyak ya, itu kan pergerakan ekonomi kan jadi berputar ya. Jadi at some sense ini adalah sesuatu yang positif aja ya. Yang jadi salahnya adalah begini, saat perhitungannya salah, maksudnya perhitungan mengambil pinjamannya itu salah hitung, terus gagal bayar. Dan waktu gagal bayar ini nanti saya akan jelasin di belakang. Itu tuh waduh ya, itu kacau banget ya, karena yang namanya efek bunga berbunga itu waduh ya, itu bener-bener itu luar biasa ya. Saya jelasin efek bunga berbunga ini nanti di episode 078 tentang compounding effect ya. Tapi for now yang saya pengen share sama teman-teman adalah ini tuh adalah fenomena yang berbahaya yang kita mesti sangat-sangat aware ya. So financial literacy untuk kita memahami gitu ya teman-teman mengenai pinjaman online itu seperti apa tuh mesti kita bener-bener ngerti banget ya sebelum kalau kamu memutuskan untuk ngambil pinjaman online ya. Jadi saya nggak bilang ini langsung nggak boleh atau salah, nanti di belakang saya akan share kapan boleh ambil, kapan boleh enggak, tapi yang pasti ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan ya menurut saya gitu ya. Dan ngomongin lagi tentang financial literacy ya, ada sebuah research yang dilakukan oleh OECD ya. Itu adalah Organization for Economic Cooperation and Development ya. Waktu tahun 2022 disurvei ya. Literasi keuangan Indonesia itu menurut OECD itu ya, dari 64 negara yang disurvei ya, teman-teman bisa tebak nggak kita urutan nomor berapa ya? Kita urutan nomor 60. Waduh. Kacau ya. Jadi memang secara financial literacy kita di Indonesia secara general itu memang belum terlalu bagus ya. Makanya kenapa di dalam podcast ini saya juga cukup mengambil porsi mengenai keuangan ya, baik itu keuangan as in personal finance yang seperti episode ini, dan juga keuangan bagaimana kita mengelola keuangan dalam sebuah bisnis ya, karena bagaimana kita bisa mengelola keuangan itu sangat penting untuk masa depan kita ya. So itu juga sesuatu yang sesuatu yang dekat di hati lah buat saya. Oke, kembali lagi ke si pinjol ini teman-teman. Ya kan pertanyaannya kan gini, kenapa bisa pertumbuhan pinjol ini bertumbuh secara luar biasa, dan kalau bertumbuh ini kan harus dari dua sisi ya. Dari sisi perusahaannya itu banyak banget yang bermunculan ya. Dan kalau perusahaan ini pada bermunculan pasti kan ada demand-nya juga gitu ya. Jadi orang-orang juga banyak yang berminat kan untuk mengambil pinjaman online. Kenapa? Nah, sebetulnya secara sederhana sih dua hal aja sederhana ya. Kenapa pinjol ini bisa sukses ya di Indonesia tes. Yang pertama itu karena memang prosesnya cepat ya. Kalau ngomong pinjol ya, itu prosesnya itu ada yang sekarang ini bahkan udah banyak sekarang modelnya instan ya. Jadi dalam waktu hitungan menit aja udah bisa langsung cair dananya ya. Itu yang pertama. Jadi cepat ya. Orang yang butuh dana darurat, wah cepat ya. Yang kedua, syaratnya mudah ya. Banyak pinjaman online yang mayoritas bahkan saya bisa bilang ya, itu cukup syaratnya scan KTP aja. Ya udahlah ya, kalau gitu orang udah umur 17 tahun ke atas gitu udah punya KTP, ya udah bisa langsung ambil pinjaman online ya. Dan pinjaman online ini umumnya angkanya nggak besar ya, nggak besar, misalnya hitungannya jutaan ya, misalnya dari ratusan ribu sampai jutaan ya. Ada juga beberapa pinjol yang ini kalau ngomongin untuk konsumtif ya, sampai belasan juta atau sampai puluhan juta ada, tapi syaratnya agak berbeda. Tapi kalau yang model cuman pakai KTP doang,
itu ya untuk pinjaman-pinjaman yang relatively tenornya pendek ya, misalnya cuma beberapa bulan aja dan ya jumlah pinjamannya nggak terlalu banyak ya. Anggaplah misalnya ya pinjamannya 1 juta, 2 juta gitu ya. Tapi masalahnya begini, kalau seseorang ngambil pinjamannya itu ke 10 aplikasi ya, jadi kesannya kecil ya. Si aplikasinya juga bilang, gue cuma ngasih pinjaman kecil, resikonya relatif lebih kecil karena cuma uang kecil lah misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu bayangin kalau seseorang ambil 2 juta aja ya, tapi ke 10 pinjol ya tandanya jadi 20 juta. Ya, jadi bisa jadi gede juga ya dapat pinjamannya karena dari aplikasi yang berbeda-beda. Dan ada dannya nih ya. Kesannya kan kamu jangan jadi berpikirin, oh kalau gitu gue bisa dapat pinjaman dananya bisa gede juga ya kalau dikumpul. Tunggu dulu ya, bentar dulu. Tenang ya. Ini ya, bunganya dari pinjol itu tuh gila-gilaan teman-teman ya. So, please be aware. Nah, sebelum ngomongin bunganya dulu ya, saya pengen ngomong ini dulu ya, karena bunga ini akan berkaitan sama ini teman-teman ya. Pinjol ini tuh ada yang legal, ada yang ilegal. Oke, pinjol yang legal itu terdaftar di OJK ya, mereka tergabung di dalam asosiasi yang namanya adalah AFPI ya, itu adalah asosiasi fintech something lah gitu ya. Nah kamu bisa cek di websitenya afpi.or.id ya, itu kamu bisa cek. Jadi per episode podcast ini dibuat ada 101 perusahaan fintech ya, techfin, terserah kamu mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, intinya perusahaan teknologi finansial gitu ya, yang terdaftar di AFPI ini ya. Asosiasi apa sih? Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, itu singkatannya ya. Which is kalau terdaftar itu adalah ya mereka terregulasi lah oleh OJK. Oke, jadi ini ada yang terdaftar atau ada yang legal. Oke, ada juga yang tidak terdaftar. Nah, jadi kalau kamu mau berminat untuk explore ya, itu perlu dicek juga ya, apakah Techfin-nya itu ya, si perusahaan pinjol ini tuh berizin OJK atau enggak ya. Nah kalau berizin OJK itu ya dia harus ngikutin peraturan, which saya akan jelasin setelah ini. Tapi kalau nggak berizin ya atau ilegal, waduh ya mereka ya suka-suka ya, mereka mau nentuin rules-nya itu seperti apa ya. Nah yang perlu dicatat adalah gini teman-teman ya, walaupun dia terdaftar di OJK, jadi apakah itu dia legal maupun ilegal ya, yang pasti semua pinjol ini adalah perusahaan, bukan yayasan. Artinya begini, mereka itu profit based ya. Jadi waktu mereka menawarkan kemudahan itu bukan semata-mata karena mereka baik banget sama kamu sebagai calon customer gitu ya, tetapi karena mereka mau cari untung, udah sesederhana itu ya. So pasti ada udang di balik bakwan dari semua keinginan gitu ya dari mereka itu membuat peraturan yang lebih mudah, syarat yang lebih gampang ya. Itu ada ujungnya untuk profit ya. Jadi mereka ini cari profit ya. Jadi itu yang perlu kita aware dulu ya. Jadi mereka tuh baik di awal untuk minjemin dengan mudah, itu tuh ya nggak setulus itu sebenarnya karena profit base ya. Jadi itu yang perlu kita sadarin. Oke, nah buat Techfin yang diregulasi sama OJK ya, itu per episode ini dibuat ya di akhir 2023 itu ada batasannya, yaitu sebesar 0,8% per hari ya, besar bunganya ya. Kecil ya, cuma 0,8% ya, nggak terasa lah, cuma 0,8% berapa sih kan gitu ya. Tapi tunggu dulu ya, kalau kamu kaliin itu 1 bulan ya, itu bunganya itu jadi 24% per bulan ya. Jadi dibuat per hari itu kelihatannya kecil, tapi kalau di per bulan itu 24% per bulan. Kalau per tahun, guess what, berapa? 288% per tahun ya. Waduh ya, kacau ya. Dan ini sudah diregulasi lagi, ada update per Januari 2024 ya. Bila tidak ada perubahan itu batas atasnya tuh jadi turun menjadi maksimal 0,4% per tahun ya. Jadi lebih kecil lagi ya. Wah, jadi gimana, kita berbondong-bondong ambil pinjol kah? Kalau per bulan itu setara dengan 12% per bulan ya, atau 144% per
tahun ya, tetap aja gede Bambang ya. Jadi tetap gede ya, 144% per tahun. Just FYI, kalau kamu investasi ya di apa ya, di reksadana deh ya, itu bunganya kurang lebih 6-8% per tahun ya. Kalau kamu deposito kurang lebih sekarang bunga 4-5% per tahun. Ini 144% bunganya per tahun. Makanya nggak heran banyak sekali perusahaan-perusahaan pinjol ini baik legal maupun ilegal yang berbondong-bondong. Karena apa? Karena cuannya ini gede potensinya. Bayangin dalam 1 tahun itu bisa berpotensi dapat keuntungan kotornya itu 144% dari bunganya gitu ya. Jadi waduh ya gitu ya, itu memang industri yang menarik ya untuk yang ada di bidang itu. Nah, coba kamu bayangin ya, yang resmi aja batas atasnya itu udah gila kayak gitu ya. Coba kamu bayangin gimana yang gak resmi coba. Pasti lebih kacau lagi kan, karena nggak ada yang kontrol ya. Mau batas atasnya berapa, bukan 0,4% lagi misalnya per 2024, tapi mau berapa, mau 1% kah atau lebih, itu nggak ada yang kontrol ya. Dan ini bukan cuma masalah batas bunganya aja teman-teman ya, tetapi juga di persyaratan-persyaratan yang mesti disetujui oleh si penerimanya atau si lendernya, yang pasti memberatkan si lender. Yang ya sudah hampir bisa dipastikan ya, kalau ngomongin TNC ya, Terms and Conditions, saya sangat-sangat yakin ya mayoritas dari lender-lender yang ada itu pasti nggak dibaca, ya nggak sih ya. Nah itu kan itu sesuatu yang padahal kita perlu tahu gitu, tapi karena misalnya udah kepepet atau ya emang nggak terbiasa juga ya, sama lah kita umumnya gitu kan. Misalnya kita install aplikasi tertentu ya, jarang kan kita baca TNC-nya gitu. Ya udah pokoknya langsung scroll paling bawah dicentang saya menyetujui terus langsung klik yes gitu ya, atau klik download gitu ya. Nah jadi karena kita nggak aware ya, padahal sebetulnya di TNC itu ya dibilangin kalau lo mau ambil ya lo mesti menyetujui dan peraturannya itu memberatkan. Jadi secara legalnya atau secara peraturannya ya si lender itu ya udah bilang ya oke gue setuju gitu ya, padahal isinya memberatkan gitu ya. Belum lagi ya itu nanti cara-cara kalau telat bayar itu mulai diteror. Waduh ya itu kacau banget ya, mulai dari dikontak secara rutin, habis itu sampai mulai diancam, terus menghubungi orang-orang yang ada di sekitar kita ya, yang infoin kalau kita lagi ngutang sama pinjol itu. Aduh, jadi itu nggak enak banget ya. Terus kamu pikir, loh kok bisa ya? Kok bisa tahu orang-orang itu si pinjol itu kok bisa kontak teman-teman kita ya yang ada di handphone kita? Kenapa? Karena untuk kita bisa menjadi lender di aplikasi itu, aplikasi pinjol apapun, kalau kamu aware ya, atau kalau kamu pernah notice ya, itu tuh di aplikasi itu kita harus mengizinkan aplikasi itu membuka kontak kita. Ya, jadi itu memang salah satu persyaratan kenapa mereka bisa tanpa jaminan ya, karena yang mereka lakukan adalah walaupun tanpa due diligence, modal cuman KTP doang, yang dipegangin itu bukan jaminan as in agunannya, tapi dalam tanda kutip jaminan sosialnya ya, yaitu adalah kontak kita ya, yang bisa membuat si lender yang gagal bayar itu jadi stres dan malu ya, karena ya kontaknya itu dipakai untuk dihubungin gitu ya, karena wah si ini nih ya belum bayar ya, tolong bantu kontak dong, atau tolong kasih tahu ya kalau dia sudah punya hutang sekian. Wah gitu, kamu bayangin kalau semua kontak kita dihubungin kayak gitu, ya kacau lah ya, kita juga jadi nggak bisa kerja gitu, dan jadi stres, jadi malu gitu. Jadi itu adalah hal yang ya yang fenomena yang terjadi di pinjol. Oke. Nah, so kita masuk ke kesimpulannya tentang pinjol ya. So pinjol boleh atau enggak ya? Walaupun judul episode ini saya kasih judulnya adalah bahaya pinjol ya, tapi saya nggak bilang pinjol itu 100% nggak boleh ya. Jadi ini sedikit contrary kelihatannya, tapi ada penjelasannya. Oke. Jadi kalau ditanya saya secara subjektif ya, pinjol itu boleh apa enggak? Jawaban saya adalah boleh dan tidak, case by case gitu ya. Nah, jadi kita bilang yang boleh dulu ya. Boleh ambil pinjol, tapi ada syaratnya ya. Jadi jangan ambil statement saya ini sepotong-sepotong, tapi mesti the whole context, oke?
Boleh kalau kamu lagi mengalami keadaan yang sangat darurat, amit-amit nih ya, terus butuh dana segera, oke? Dan kamu mungkin punya aset, misalnya kamu punya motor gitu, kamu punya handphone atau kamu punya ya aset apapun, tapi butuh waktu untuk menjual gitu ya. Sedangkan kamu butuh dananya itu segera karena ada sesuatu yang benar-benar emergensi. Nah, kalau ini yang terjadi ya, kamu masih boleh pakai pinjol sebagai dana darurat kamu ya. Dan by the way sebetulnya ya, ini sebetulnya banget ya, saya tuh ada share juga ya mengenai hal ini, bagaimana kita financial planning ya, sehingga kita tuh harus punya dana darurat gitu. Nah, dana darurat itu memang perlu kita cadangkan. Nah, tapi amit-amit kalau dana daruratnya nggak ready ya, nah model pakai pinjol ini masih menurut saya ya masih oke kalau kepepet. Tapi kita perlu notice juga kalau si dana darurat ini waktu habis ambil pinjaman sementara dari pinjol ini itu harus segera dibalikin once si aset itu udah cair atau udah bisa kamu jual gitu ya. Jadi sebagai perantara aja sih sebenarnya gitu teman-teman ya. So itu yang perlu kita aware. Oke. Nah, balik lagi ke sini ya. Jadi boleh kalau keadaan sangat darurat dan yang kamu pinjam itu dari pinjol itu adalah pinjaman yang dananya itu besarnya itu paling enggak tidak lebih dari aset yang kamu punya. Oke. Jadi itu masih boleh dan sambil nunggu waktu aset kamu dijual ya. Nah, itu kamu pakai pinjol sementara kalau memang kamu emergency. Oke, ya. Jadi itu boleh kalau kondisinya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh kalau kamu pakai untuk kredit produktif ya. Jadi kalau sesuatu yang produktif ya, misalnya untuk usaha itu masih mending, masih boleh ya. Dan kondisinya biasanya model begini adalah kalau keadaan keuangan kita itu istilahnya tuh unbankable ya, karena akan jauh lebih murah kalau ambil kreditnya dari bank ya. Misalnya di bank itu kredit modal kerja itu bunganya tuh 11-15% more or less ya, tergantung resiko, tergantung ada agunan atau enggak dan seterusnya ya. Itu bunganya segitu ya, 10, 11 sampai 15% ya. Ini kalau mau pakai 0,4% itu bisa seratusan persen lebih kan per tahun. Jadi mahal banget memang ya. Tapi kalau dalam kondisi tertentu udah apply di bank, di BPR, Bank Perkreditan Rakyat gitu ya, tapi nggak lolos ya, mungkin pinjol alternatifnya ya. Jadi itu menurut saya adalah dua kondisi di mana kamu atau seseorang boleh ambil pinjol. Nah, tapi ada notes-nya ya, ada notes-nya. Yang pertama adalah pilihlah yang legal, yang terdata atau terdaftar di AFPI. Oke. Nah, yang kedua adalah kalaupun seseorang pakai pinjol ini ya, pinjolnya tidak boleh lama-lama gitu ya. Jadi nggak boleh lama-lama ya. Saran saya maksimal mungkin 3 bulan itu udah maksimal ya. Jadi jangan lebih besar dari itu ya. Jadi 3 bulan aja maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Oke. Itu adalah syaratnya gitu kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena ya itu bunganya kan gede banget ya. Jadi untuk alternatif yang singkat aja itu oke. Ya, itu syaratnya. Terus berikutnya syaratnya tidak untuk kebutuhan konsumtif ya. Jadi untuk beli barang, untuk jajan ya, kemarin saya baca di koran tuh ya, ada yang ambil pinjol itu buat pegangan aja ya, buat jajan. Ya ampun, nggak boleh, itu nggak boleh, beneran nggak boleh ya. Itu itu bahaya banget ya. Jadi nggak boleh. Oke, so itu yang nggak boleh. Terus syarat berikutnya, perhitungannya mesti sangat cermat. Tidak boleh sampai telat bayar ya. Nggak boleh sampai telat bayar. Kenapa? Karena bunganya itu gede banget ya. Kamu bisa dengerin setelah ini di episode 078 tentang compounding effect ya. Telat bayar itu gila banget bunganya. Jadi nggak boleh sampai telat bayar. Hitungannya harus bener-bener tajam. Oke, ya. Dan syarat yang terakhir ya menurut saya adalah bukan syarat sih, lebih notes aja ya. Itu pinjol itu sesuatu yang tidak indah, tidak ramah ya. Jadi hanya boleh dipakai saat atau boleh diakses saat benar-benar kepepet
dengan kondisi tidak keburu untuk nyairin aset ya. Tapi nggak boleh ngambil pinjaman yang melebihi dari nilai aset yang kita punya. Gitu teman-teman ya. Jadi boleh tapi notes-nya banyak banget. Notes-nya banyak banget ya. Jadi kenapa notes-nya banyak banget? Karena itu untuk melindungi kamu ya. Saya nggak mau sampai kamu kalau belum tersentuh dengan pinjaman online jadi kacau pengelolaan keuangannya gara-gara ini ya. So please be aware ya. Kalau teman-teman punya atau sudah mengalami ya, nanti saya ada solusinya di belakang ya. Jadi tapi minimal kita aware dulu tentang hal ini. Oke, gitu ya. Jadi tentang pinjol ini kita perlu aware. Nah, jadi boleh tapi syaratnya banyak. Dan tidak boleh kalau ya ini kalau kamu pakai buat gaya hidup, ya itu udah jelas nggak boleh ya, buat beli handphone, beli barang elektronik, buat jajan ya. Ini bukan duit ortu kamu, oke, tapi duit dari rentenir zaman now ya, yang bakal menghantui hidup kamu kalau kamu nggak bisa balikin pinjaman dan bunganya. Oke, jadi jangan pakai untuk gaya hidup, jadi itu nggak boleh. Oke, yang kedua adalah tidak boleh kalau ya seberapapun kamu kepepet nggak punya duit, tapi kamu nggak punya aset juga ya, jadi jangan pakai pinjol. Cari cara lain, nggak tahu gimana caranya, pokoknya yang pasti nggak boleh dulu deh gitu ya. Saya nggak bisa kasih solusinya karena bisa case by case, tapi yang pasti kalau kamu nggak punya aset dan kamu butuh duit ya, nggak boleh pakai pinjol ya. Jadi pinjol itu buat sementara, meanwhile kamu mau jual aset kamu itu oke ya. Karena kalau nggak punya aset terus kamu juga nggak punya duit dan butuh duit ambil dari pinjol, nanti nggak bisa bayarnya, itu yang bisa bahayanya ya. Itu yang jadi awal masalahnya tuh biasanya umumnya di situ. Oke. Dan nggak boleh juga kalau kamu mau pakai pinjol untuk nutupin hutang di tempat lain, alias gali lubang tutup lubang, itu juga sudah pasti tidak boleh. Oke, jadi syaratnya banyak. Oke, by the way teman-teman, mengenai financial literacy ini tuh saya pernah bahas itu dalam 4 seri ya, di episode 044, 045, 046, 047 ya. Kalau kamu berminat untuk belajar tentang bagaimana mengelola keuangan yang lebih baik ya, termasuk tadi saya sempat mention juga bagaimana pengelolaan mempersiapkan dana darurat gitu ya, investasi, mengelola uang, itu saya sudah bahas khusus tuh dalam 4 episode ya, di episode 044 sampai 47 ya, yaitu tentang strategi financial planning untuk entrepreneurs. Kemudian pikirin dana pensiun sedini mungkin, itu episode 045, 046 tentang asuransi, hari ini asuransi yes or no, dan 47 itu ngomongin pilihan instrumen investasi ya. Kamu bisa dengerin setelah ini kalau kamu memang berminat untuk mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan keuangan. Oke, so please be aware ya, walaupun sekarang syaratnya mudah, tapi jangan mudah tergoda buat ambil pinjaman online. Oke, saya mau tutup dengan sebuah cerita pribadi. Oke, nggak, tenang, yang pasti saya nggak pernah pakai pinjol. Oke, tapi dulu waktu saya kecil, keluarga saya itu memang pernah terlibat sama hutang dan itu serem banget ya. Jadi hampir tiap malam itu ada debt collector yang badannya gede-gede ya, modelnya tuh kayak preman, itu datang ke rumah ngancem-ngancem. Aduh ya, itu salah satu masa lalu yang menurut saya kelam, yang saya tuh inget banget sampai sekarang ya. Saya tuh inget ya, waktu itu saya tuh sampai dikunciin di kamar ya buat sembunyi ya. Pokoknya jangan sampai kelihatan, takut diancam, dan pokoknya bener-bener menyeramkan banget. Dan bahkan itu saya tuh pernah disembunyiin dan dibawa kabur diem-diem lewat pintu belakang ya. Saking seremnya sama si debt collector ini. Jadi kalau inget debt collector tuh kaki saya udah agak lemes sih sebenarnya. Jadi saya punya pengalaman yang kurang enak karena keluarga saya pernah ngalamin ini ya. Sekarang mungkin debt collector nggak seganas dulu yang bisa sampai bawa senjata tajam maupun semacam bawa pistol. Zaman dulu tuh kayak gitu. Makanya waktu itu tuh saya sampai mau dibawa disembunyiin gitu ya, karena zaman itu preman-premannya debt collector modelnya begitu ya. Tapi sekarang ini ya, walaupun udah zaman lebih maju, bukan berarti debt collector udah nggak serem lagi ya, nggak gitu ya. Debt collector itu zaman sekarang modelnya gini kan ya, mulai dengan WA, kata-kata ancaman gitu ya, terus mungkin dari lebih soft terus makin lama makin ngancem gitu ya. Terus mulai menghubungi semua kontak di WA kita ya kan, kita udah approve kan untuk share kontak kan waktu download aplikasinya. Terus mulai datengin rumah kita, mulai lakukan ancaman-ancaman dan intimidasi gitu. Intinya hidup kamu akan dibuat nggak tenang dan dibuat malu ya. So
Gimana ya? Semoga membuat kita jadi berpikir dua kali ya. Itu sebuah tugas saya lah sebagai educator untuk memberikan financial literacy yang benar buat kamu ya. At least tentang pinjol ini ya, semoga kamu jadi semakin terbuka wawasannya tentang pinjol ya. Jadi ini ada ya, bisa dimanfaatkan, tapi ya resikonya memang sangat-sangat besar. Oke. Di episode 078 ya, ini kan episode 077 ya. Di episode setelah ini saya membahas tentang compounding effect ya, yang menjelaskan kenapa bunga pinjol itu bisa jadi berkali-kali lipat kalau nggak dibayar, dan sebaliknya kalau kita bisa mengerti compounding effect ini ya, kalau dalam bentuk investasi bukan pinjaman, dengan compounding effect ini bisa membuat uang kita berkembang berkali-kali lipat ya. Kalau kamu belum sempat dengerin ya, setelah episode ini kamu juga bisa segera meluncur ke episode 078 dengan judul Rahasia Compounding Effect. Oke, so itulah pinjaman online ya, dengan semua pros and cons-nya. Please be aware. Oke teman-teman, jadi semoga kamu lebih terbuka tentang pinjaman online, semudah syarat-syaratnya yang kita bisa nikmatin ya, tapi ada resiko yang besar juga ya. Kalau kamu saat ini sedang terjebak dalam hutang karena pinjol atau jenis kredit lainnya dan keuangan kamu mulai kacau ya, saya saat ini membuka free ya, ini benar-benar gratis, 20 minutes online consultations ya. Jadi saya membuka konsultasi online ya selama 20 menit secara gratis. Slotnya sangat terbatas, khusus untuk kamu yang memang butuh bantuan. Oke. Kalau kamu yang sedang mengalami dan butuh bantuan ya, kamu bisa email case kamu ya ke info@michaelwehandi.com. Oke, kamu bisa email case kamu, masalah yang kamu hadapin, ke info@michaelwehandi.com, dan kamu berkesempatan untuk bisa dapetin konsultasi gratis bersama saya selama 20 menit ya. Saya dan tim akan mensortir berdasarkan prioritas dan urgensi dari case kamu ya, menyesuaikan juga dengan slot waktu yang saya miliki ya. So kamu bisa email ya kalau kamu butuh bantuan ke info@michaelwehandi.com. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau highlight apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau teman-teman lain yang membutuhkan. Please also share episode ini buat teman-teman kamu yang kamu tahu, wah dia tertarik nih buat ambil pinjol atau bahkan sudah ngambil pinjol dan mungkin belum berasa resikonya. Wah ya, mereka mesti dengerin. Oke, so please share episode ini ke teman-teman kamu yang kamu tahu butuh dengerin tentang pinjol. Oke, yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. For now, take care.